Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS semester 3 mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu dosen Puji H. Astuti MA, disusun oleh Yayah Ufilaili, nomor induk mahasiswa 2320025. Pengertian psikologi perkembangan. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata psi dan logos. Psi berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi adalah ilmu jiwa atau disebut juga ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jika seseorang diminta menunjukkan mata, tangan, atau bagian fisik lainnya, maka dengan mudah orang tersebut menunjukkan bagian yang ditanya dengan jawaban yang sama. Namun, jika seseorang ditanya di mana jiwanya, maka jawaban yang muncul akan beragam. Ada yang mengatakan jiwa terletak di leher, di kepala, atau di jantung. Jiwa merupakan suatu yang abstrak, sehingga sulit ditunjukkan di mana letaknya dalam tubuh. Jiwa sulit ditunjukkan sebab jiwa berada di dalam seluruh tubuh manusia dan menjadi penggerak dari seluruh perilaku seseorang. Oleh sebab itu, jiwa tidak dapat dipelajari secara langsung, tetapi dipelajari lewat ekspresinya. Sebagian psikolog menyatakan jiwa dapat dipelajari melalui tingkah laku yang muncul sebagai ekspresi jiwa dari seseorang. Pendapat ini didukung oleh para tokoh aliran psikologi behavioristik. Tetapi kelompok lain menyatakan jiwa dapat dipelajari dari hakikat dan esensinya sebagai pendorong seseorang untuk berperilaku, sehingga perilaku yang sama mungkin didasari oleh dorongan yang berbeda. Pendapat ini didukung oleh para tokoh psikologi kognitif dan humanistik. Santrok menyatakan, psychology is the scientific study of behavior and mental processes. Psikologi adalah kajian ilmiah terhadap proses perilaku dan mental. Lowenthal mengutip dari Hutchinson Encyclopedia menyatakan psikologi adalah studi sistematis tentang perilaku manusia, mencakup peranan insting, budaya, fungsi berpikir, intelijensi, dan bahasa. Psikologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas perilaku, tindakan, atau proses mental dan pikiran, diri atau kepribadian yang terkait dengan proses mental. Santrok mengartikan development is the pattern of change that begins at conception and continues through the lifespan. Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa konsepsi dan berlangsung sepanjang kehidupan. Di dalam istilah perkembangan termasuk istilah perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan berorientasi proses mental, sedangkan pertumbuhan lebih berorientasi pada peningkatan ukuran dan struktur.
Perkembangan berlangsung seumur hidup, sedangkan pertumbuhan mengalami batas waktu tertentu. Perkembangan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fungsional, sedangkan pertumbuhan bersifat biologis. Misalnya, pertumbuhan tinggi badan dimulai sejak lahir dan berhenti pada usia 18 tahun. Sedangkan perkembangan fungsional, mata misalnya, mengalami perubahan pasang surut mulai lahir sampai mati. Para psikolog menyatakan anak-anak mengalami beberapa proses perkembangan. Harlock menyatakan ada 5 tahap perkembangan yang dialami pada masa anak-anak. Pertama, periode prenatal, yaitu periode konsepsi sampai lahir. Kedua, periode bayi mulai dari kelahiran sampai akhir minggu kedua. Ketiga, akhir minggu kedua, masa kelahiran akhir tahun kedua. Keempat, awal masa kanak-kanak 2 tahun sampai 6 tahun. Kelima, akhir masa anak-anak 6, 10, atau 12 tahun. Masalah perkembangan. Dalam membicarakan perkembangan, para ahli psikologi selalu terlibat dalam perdebatan menentukan faktor-faktor yang paling dominan dalam proses perkembangan tersebut. Perdebatan yang selalu terjadi antara lain dalam masalah bawaan, nature, dan bimbingan, nurture, kesinambungan dan ketidaksinambungan, serta pengalaman masa dini dan masa lanjut. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan anak usia dini bagi guru PAUD. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, seorang guru berkewajiban 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Dan 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mempelajari psikologi perkembangan anak usia dini, calon guru PAUD dapat mendapatkan manfaat antara lain. Pertama, memahami dan menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, sehingga dapat memberikan materi perkembangan yang sesuai dengan perkembangan anak. Kedua, dapat memilih solusi yang tepat dalam permasalahan pembelajaran yang dihadapi anak di sekolah. Ketiga, dapat menjadi tempat bertanya para wali murid jika menghadapi masalah anak di rumah. Keempat, dapat mengembangkan berbagai strategi perkembangan, strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Kelima, guru dapat melakukan penilaian yang tepat bagi perkembangan kemajuan belajar anak. Keenam,
Guru dapat menggabungkan pengasuhan dan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Semoga Ibu dosen Asih Pujiastuti MA berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.